Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu, NIM 2020070347, Prodi PGSD, kelas S semester 3, dosen pengampu Bapak Mulyadin MPD. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN di SD. Saya dari kelompok 3 dengan materi strategi pembelajaran inquiry. Nah, strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran inquiry, siswa tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Strategi pembelajaran inquiry merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa atau student-centered approach. Adapun prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry, yang pertama berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari strategi inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir. Yang kedua, prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Yang ketiga, prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi ini adalah guru sebagai penanya. Yang keempat, prinsip belajar. Untuk berpikir, belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, learning how to think, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak. Yang keempat, prinsip keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran inquiry. Secara umum, proses pembelajaran dengan menggunakan strategi dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi langkah. Orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir, memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir, memecahkan teka-teki itu. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya
memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Karena itu, tugas dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Sering terjadi kemacetan berinquiry adalah manakala siswa tidak apresiatif terhadap pokok permasalahan. Yang selanjutnya, menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dalam menguji hipotesis yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atau jawaban yang diberikan. Yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan gongnya dalam proses pembelajaran. Ada 3 karakteristik pengembangan strategi inquiry sosial. Yang pertama, adanya aspek masalah sosial dalam kelas yang dianggap penting dan dapat mendorong terciptanya diskusi kelas. Yang kedua, adanya rumusan hipotesis sebagai fokus untuk inquiry. Yang ketiga, penggunaan fakta sebagai penguji hipotesis. Nah, dalam strategi pembelajaran inquiry tidak terlepas dari keunggulan dan kelemahannya. Adapun keunggulannya seperti strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang menekankan siswa untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Dan kelemahannya, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit untuk menyelesaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru manakala siswa belum menguasai materi tersebut. Sekian penyampaian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.